Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran surah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Alikul Kutub. Semua kitab ditutup. Indah zakalah, terus tuan. Qum. Aina hijratu Ibrahim بعدما جرى بينه وبين قومه فهمت السؤال؟ تمام، عجيب. ما تدري؟ طيب نشوف غيرك يعينك. زلت قائما شوية. تاكلا أنت ملتفت. لا أنت قدام الاسطوانة هذا. أنتم depannya tiang yang ada meja ini loh. Ayo أنت نعم قم. أيوة الله. طيب سمعت السؤال؟ طيب فهمته؟ طيب أجيب. إلى مكة. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. طيب لا بأس، زلت قائما نشوف غيركما يعينكما. ذاك الأخ الذي يراني ملتفت. نعم قم. سمعت السؤال؟ فهمت السؤال؟ أجيب. إلى الشام. أحسن، اجلسوا. بارك الله فيك. ذاك الأخ الذي يحك رأسه أظن من قسم اللغة الثاني. لا ليس مش أنت. مش هذا رجل فرس أظن فرس. قم. ما هو السبب الذي به ذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى أرض مكة؟ غارة سارة.
غارة سارة ما معنى غيرة صح تمام لا بس ليش ما هي البشارة التي بشرتها الملائكة لإبراهيم وسارة فهمت السؤال apa kabar gembira yang dibawa oleh malaikat yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim dan juga Sarah هكذا البشارة هذا عام akan lahir darinya siapa? Sudah betul jawabannya. Cuma bisyarahnya itu bukan bisyarah umum. Akan lahir darinya siapa? Ishaq. Ahsan. Jelis. Barakallahu. هذا الأخ أنت نعم اذكر لنا دعاء إبراهيم بعدما وضع أهله في مكة أيوة واصل ثم هذا هو دعاء هذا هو الدعاء طيب لا بأس زلت قائما نشوف غيرك إن ذاك الله قدام الأسطوانة tin satu ya Isra ya Kum ya benar ya ayo hat akhi sami'ta su'al ayo fahimta su'al apa doanya Nabi Ibrahim setelah beliau meninggalkan keluarganya di Mekah? يلا أخي ما استحضرت طيب نشوف غيركم ذاك الله حسن الرأس
Naam, qum. Tayyib. Ahsan, barakallahu fiik. Wين قنصوانت استعملها غمالك اجلسوا جزاك الله خيرا على الجواب. طيب بالنسبة لهذا الدرس في هذا الفصل ممكن لا نأخذ الاختبار لكم، فإن شاء الله تعالى سنختبر بعد أيام العطلة. طيب بالرغم أنكم كثير وتصحيح الأسئلة يكون صعبا علي، فأشوف الأمر سيكون الاختبار لهذا الكتاب بعد أيام العطلة، إلا إن شاء الله تعالى سأحاول بعد أو قبل بدء الدرس سألقي لكم بعض الأسئلة ليشير لكم طريقتي في الامتحان بعد. طريقتي في الامتحان بعد. طيب. فهمت؟ Tamam. Pelajaran ini Anda tidak ngambil imtihan untuk semester ini. Kita akan buka imtihan untuk kitab ini setelah liburan semester. Karena antum banyak yang kemarin belum selesai kita koreksi. Jadi daripada nanti mepet, koreksinya juga nanti malah nahnanya gak bisa ngatur, malah gak kekoreksi. Ahsan kita tunda sampai selesai semester. Cuma tak usahakan ketika daras sebelum kita mulai, kita kasih pertanyaan agar antum paham gimana thariqah ana nanti ketika imtihan. Ya. Jadi jangan kemudian antum bingung, ini yang diimtihankan yang mana, yang dipelajari yang mana, yang dipelajari ya kabeh pelajari. Antum baca saja. Nah, ketika anak tanya di sela-sela pertanyaan, antum bisa meraba, oh thariqahnya Ustadz ketika ngasih pertanyaan seperti ini. Sudah. Tayyib. Duhai kiranya ada yang bisa membuat khulasah. Ya, ini kan modelnya sardan ini beliau. Ya. Modelnya itu langsung gabung, cerita, nyambung semuanya. Enggak dipisah dengan fusul, juga enggak dipisah dengan abwab ila akhirih. Ya, ada alhamdulillah bab cuma lumayan panjang-panjang. Siapa tahu ada yang bisa ngasih khulasahnya ahsan. Jadi misal, ini kan kalau mau kita lihat, beliau itu alurnya itu jelas. Misal, Badi'il Khalq, penciptaan yang pertama. Kemudian awalur Rasul yang pertama. Kesimpulan dari poin-poin tadi apa? Kemudian setelah itu, tentang qissatu Adam mukhtasarah. Poin-poinnya apa? Faedah yang bisa diambil dari situ apa? Hakada. Kemudian faedah dari ma'rifah suratul anbiya itu apa? Kemudian Masih Ibrahim, keutamaan Ibrahim kenapa disendirikan, tidak disebutkan nabi-nabi yang lain. Wah, kata kalau ada yang bisa membuat poin-poin gitu ahsan. Jadi ketika pas imtihan enak, tinggal hafalkan poinnya, jalan. Man ya'mal lana. Siapa yang bisa bikin poin-poinnya, yarfa' yada. Wa u'ti lahu jaizah. Tak kasih hadiah nanti. Tayyib, nasyufa'. Antum pikirkan baik-baik. Bisa membantu antum, bisa membantu teman-teman. Masya Allah, amal jariyah berpahala. Ya, sampai teman antum bisa mumtaz, Masya Allah, pahalanya mumtaz. Barakallahu. Soalnya kalau mau di walalam ya yang tak lihat ya, antumnya mungkin juga bingung yang diimtihankan ini ya opo, caranya imtihan juga gimana ya? Ya toh. Kalau mukhtasar, kalau syarh sittah mawadi' munassirah kan jelas, mawadhi'nya jelas,
topiknya juga jelas sejarah, tapi untuk membahas akidah. Ya. Kemudian kita kasih poin-poinnya, jadi enak. Ketika imtihan, zen sudah, tinggal jalan. Nah kalau ini, nyambung apa ya? Iki sing ditakoni iki sing ndi, iki sing dibaca ya sing ndi, sing mau imtihan yang mana? Wah, kayak tenan. Ya toh, kalau dibikin poin-poin zen itu yang dipelajari. Kalau ada yang bisa bikin poin-poinnya, masya Allah, tamam. Nuasil dah ya. Baik. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meninggalkan meninggalkan Hajar dan juga Ismail di Mekah, diberikan perbekalan seadanya, kemudian beliau berpaling meninggalkan mereka, diikuti oleh Hajar. Hajar melontarkan pertanyaan yang diulang-ulang, kenapa kok ditinggalkan di sini? Nggak ada orang, nggak ada makanan. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Beliau terus berjalan, tidak berpaling ke belakang. Sampai dirasa agak jauh dari tempat dia berada, Hajar mulai faham bahwa apa yang dilakukan oleh Ibrahim itu adalah perintah dari Allah. Maka dia pun meyakinkan dirinya dengan bertanya kepada Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu? Beliau dengan mantap mengatakan, na'am. Iya. Maka Hajar dengan penuh kepercayaan, husnudzan billah, beliau mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kemudian dia kembali ke tempatnya, Nabi Ibrahim lanjut perjalanannya. Ketika tiba di sebuah tempat yang sudah jauh dari Hajar, sudah tidak terlihat lagi, baru Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah untuk menjaga keluarganya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ada orang-orang yang mau kemudian peduli dengan keluarganya, kemudian memakmurkan tempat itu dengan rezeki dan para pengunjung, wahakala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Namun sebelum itu semua, ketika Nabi Ibrahim telah pergi dan Hajar kembali menemui anaknya, disitulah terjadi masa-masa yang sulit. Disebutkan setelah bekal yang dibawa habis, otomatis Hajar kehausan sehingga tidak bisa menyusui anaknya, yaitu Ismail. Dan Nabi Ismail kelaparan. Qala rahimahullah, wa ja'alat tanzuru ilaihi yatalawwa aw qala yatalabbat. Hajar melihat Ismail sedang berguling-guling. Ya, yatalawwa itu menggeliat, yatalabbat itu mengguling-guling. Yakni saking laparnya. Jadi anaknya ini enggak tenang, gusar. Namanya bayi nih wis lapar, enggak segera dikasih makan, biasanya wis gusar dia, ya. Kesana kemari, guling-guling, teriak-teriak, seperti itu. Fantalaqat karahiyata an tanzura ilaih. Maka Hajar pun meninggalkan Ismail karena sedih melihat kondisi Ismail. Enggak tega melihat anaknya. Maka dia pun pergi meninggalkan Ismail, mencari siapa tahu ada bantuan. Fawajadatus Safa aqraba jabalin ilaiha. Hajar melihat bukit Safa adalah bukit yang paling dekat dengannya. Faqamat, maka dia pun bangkit. Wastaqbalatil wadi, kemudian dia pun menatap luasnya lembah. Tandur hal tara ahada. Dia memperhatikan apakah ada orang yang lewat. Jadi Hajar meninggalkan Ismail, naik ke bukit Safa. Dari bukit itu beliau melihat sekitar. Apakah ada orang yang lewat? Apakah ada yang bisa dimintai bantuan? Falam tara ahada. Tapi enggak ada satupun orang di situ. Fahabatat minas Safa. Maka Hajar pun turun dari bukit Safa. Hatta idza balagatil wadi rafa'at tarfa dir'iha. Hingga ketika Hajar sampai di lembah,
Dia pun mengangkat ujung mantelnya. Thumma sa'at sa'yal insanil majhud hatta jawazatil wadi. Kemudian Hajar pun berlari seperti layaknya orang yang sedang kepayahan hingga beliau melewati lembah. Thumma atatil marwah. Kemudian beliau mendatangi bukit Marwah. Faqamat 'alaiha. Kemudian beliau naik ke atasnya. Fanadharat, kemudian memandang dan melihat. Hal tara ahada, apakah ada orang di sekitar situ? Falam tara ahada, namun tidak ada satupun yang kelihatan. Fa fa'alat dzalika sab'a marrat. Beliau melakukan aktivitas itu selama 7 kali. Jadi di Bukit Sofa, naik ke bukit, ngelihat ada orang apa enggak. Turun, kemudian lari kecil sampai menuju ke Marwah, naik ke Marwah, lihat-lihat lagi, enggak ada, turun lagi. Terus demikian, mondar-mandir sampai 7 kali. Ya lumayan sih, jarak antara Bukit Sofa dengan Marwah, lumayan. Untuk perjalanan gitu ya enggak terlalu jauh. Ya, enggak terlalu jauh. Cuma pada masa waktu itu ya lumayan kondisi panik juga dan panas waktu itu, tidak ada makanan, dalam posisi kehausan dan kelaparan. Karena memang melihat Nabi Ismail yang sedang kelaparan dan kehausan ketika itu, khalas Hajar gak mikir apa-apa sudah. Yang penting cari bantuan. Siapa tahu ada yang bisa dimintai bantuan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadzalika sa'yun nasi bainahuma. Tindakan yang dilakukan Hajar itulah manasik sa'i untuk manusia antara Safa dengan Marwah. Jadi ritualnya Hajar ini dijadikan salah satu dari manasik haji dan umrah. Thumma qalat, kemudian Hajar pun berkata, "Lau dhahabtu fanadhartu ma fa'al ta'nis sabi." Kayaknya saya perlu turun, tak lihat dulu apa yang dilakukan anakku. Fadhahabat fanadharat. Maka Hajar pun kembali ke tempat asal dan melihat kondisi anaknya. فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُلِ الْمَوْتِ. Ternyata Ismail masih sama kondisinya, bahkan lebih menyedihkan lagi. كَأَنَّهُ يَنْشَغُلِ الْمَوْتِ. Yakni Ismail ini berteriak asy-syahiq bisyiddah hatta yablugh ila al-ghasy min syiddatil buka. Yakni teriak yang sangat sampai hilang kesadarannya. Yakni Ismail itu berteriak karena kelaparan dan kondisinya kayak nggak sadar sudah, kayak mau mati karena sudah kehabisan cairan, lapar, haus. Falam taqarra nafsuha. Hajar pun tidak tega melihat Ismail. Waduh, anakku masih sama ini. Ya opo, nggak ada apa-apa di sini. Faqalat law dhahabtu la'alli uhissu ahada. Maka Hajar pun kembali bergumam dalam dirinya, tak pergi dululah, siapa tahu aku bisa menemukan seseorang. Fadhahabat, dia pun pergi lagi. Fasa'idatus Safa, naik lagi ke bukit Safa. Fanadharat, kemudian melihat dan memperhatikan sekeliling. Falam tuhissa ahada, tapi enggak ada satupun yang lewat. Hatta atammat sab'a, hingga Hajar kembali mondar-mandir 7 kali. Jadi 14 kali sudah. Tsumma qalat, kemudian Hajar pun mengatakan, "Lau dhahabtu fanadhartu ma fa'al." Cobalah saya tak turun, tak cek lagi anak saya ini ngapain. Fa idza hiya bisautin. Ketika hendak mendatangi Ismail, tiba-tiba beliau mendengarkan suara. Faqalat, maka Hajar pun berkata, "Aghith in kana 'indaka khair." Spontan Hajar pun langsung berkata, "Bantu kami, tolong. Siapapun itu tolong kami. Kalau kamu memang orang baik." Faida bi Jibril. Ternyata Hajar melihat malaikat Jibril. Qala, disebutkan oleh sang rawi, faqala bi'aqibihi 'alal ardi.
Maka malaikat Jibril pun menghentakkan tumitnya di atas tanah. Ada yang menerjemahkan yang menghentakkan kaki itu Ismail. Jadi Ismail ketika nangis, kakinya ini menghentakkan di atas tanah. Dari hentakan itu muncul air Zam-Zam. Yang sahih yang menghentakkan kakinya itu malaikat Jibril. Maka belum menghentakkan kakinya di atas tanah, fambasaqal ma', kemudian memancar air. Fadhahabat Ummu Ismail faja'alat tahfir. Ummu Ismail, yakni Hajar, langsung seketika merespon adanya air, kemudian langsung menggali tanah di sekitarnya agar air itu enggak kemana-mana, ngumpul. Faqala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka Abul Qasim, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, yarhamullahu umma Ismail law tarakat Zamzam aw qala law lam taghrif minal ma' lakanat Zamzamu 'ainan ma'ina. Semoga Allah merahmati ibunya Nabi Ismail. Kalau seandainya ibunya membiarkan Zam-Zam begitu saja, tidak menyiduk dari air, maka Zam-Zam itu akan menjadi mata air yang tidak akan pernah berhenti. Yani nggak akan bisa dibendung. Ya, akan tumpah kemana-mana. Karena berhubung dikali supaya airnya itu tidak kemana-mana, mengendap di tempat itu. Jadi akhirnya Zam-Zam di situ. Wa fi hadis disebutkan dalam hadis yang lain, faja'alat taghriful ma' fi siqaiha. Maka Ummu Ismail pun akhirnya membikin lubang untuk menampung air tersebut supaya bisa dipakai minum. Qala, disebutkan oleh sang rawi, fasyaribat, maka Ummu Ismail pun langsung meminum air itu, wa arda'at waladaha, kemudian menyusui Ismail. Alhamdulillah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ya ikhwah dari sini yang namanya an-nasru itu ma'al karbi. Pertolongan itu disertai dengan rasa sulit. Ya. Semakin sulit keadaan hamba, maka semakin dekat pertolongannya. Apa yang dirasakan dan yang dihadapi oleh hamba berupa masa-masa sulit, keadaan yang sempit, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui keadaannya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membiarkan dirinya binasa. Tidak. Allah Subhanahu wa taala telah meniadakan sifat zalim dari dirinya. Tidak mungkin Allah membinasakan hambanya. Dan ketika hamba itu mencapai puncak kesulitan, betul-betul terpuruk dalam jurang kesulitan, seakan-akan tidak ada lagi jalan, seakan-akan tidak ada lagi solusi, buntu. Kalau orang Jawa bilang wis mentok, ya. Sudah pikiran itu sudah spol, tidak bisa berpikir, tidak ada solusi yang bisa dilakukan. Disitulah tanda dekatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa menunggu hamba tadi sempit keadaannya? Seperti contohnya Hajar, kenapa menunggu sampai seperti ini kondisinya? Sampai Ismail berteriak-teriak gak karu-karuan, hampir saja mati karena kehausan. Hajar yang mondar-mandir mencari bantuan, tak kenal lelah. Kenapa kok sampai menunggu kondisi seperti itu? Hikmahnya jelas. Liyakuna ablagh fi syukri. Agar hamba tadi betul-betul faham dan betul-betul berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara logika, kalau kita pikirkan, ketika kita menghadapi masa yang sulit, tidak ada lagi jalan yang bisa kita tempuh, orang-orang di sekitar tidak bisa kita andalkan. Ketika kita sendiri menghadapi keadaan sulit itu, gak ada yang mendukung, gak ada yang memberi pertolongan, keadaan semakin buruk dan kondisi semakin buruk. Ketika ada bantuan yang datang kepada kita pada kondisi seperti itu, perasaan kita seperti apa? Sangat senang. Sangat senang. Tidak bisa dibayangkan bagaimana rasa senang yang kita rasakan. Betul-betul senang sekali. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala, zat
yang layak untuk dipuji, layak untuk disyukuri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya sampai pada titik kemampuannya, sampai pada batas maksimal kemampuannya, sehingga hamba tadi tidak mendapati jalan yang bisa dia tempuh, betul-betul terpuruk keadaannya, jatuh dia, seakan-akan dia akan hancur binasa. Disitulah cahaya pertolongan akan datang menolong dia. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesukaran, dalam kesulitan dan kesempitan akan ada kemudahan. Tinggal kita lihat hamba tadi. Apakah dia itu benar-benar percaya dengan Allah ataukah tidak? Ataukah tidak? Ketika dia percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, husnudzan kepada Allah, maka pertolongan yang datang itu sebagai bentuk kenikmatan untuk dia. Tetapi ketika dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, su'udzan, berburuk sangka dengan Allah, seakan-akan Allah menzaliminya, seakan-akan Allah akan membinasakan dirinya, seakan-akan Allah tidak peduli dengan dirinya, ketika pertolongan itu datang, maka itu adalah malapetaka yang sesungguhnya. Keadaan sempit yang dia lalui itu hanya muqaddimah. Rasa sempit yang dia hadapi itu hanya pendahuluan. Ketika dia kufur dalam keadaan seperti itu, ketika dia lupa dengan Allah dalam kondisi seperti itu, semakin jauh suudzon dengan Allah, pertolongan datang, itu bukan pertolongan, tapi itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala untuk semakin menambah dosanya dan menambah malapetaka untuk dirinya sebelum nantinya malapetaka yang sesungguhnya di akhirat kelak. Wal iyadu billah. Tayyib. Disebutkan di situ, beliau melanjutkan, faqala lahal malak, maka malaikat pun berkata kepada Hajar, la takhafid dai'ah, kamu jangan takut, jangan menganggap dirimu sendirian. Fa innaha huna baitan lillah, karena sesungguhnya di tempat ini akan ada rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya benihi hadzal ghulam wa abuh, yang akan dibangun oleh anakmu ini dan bapaknya. Innallaha la yudayyi'u ahlah, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan penduduk tempat ini. Jadi Nabi Ibrahim membawa Hajar ke tempat itu dalam kondisi yang sempit, tidak ada orang, sepi, tandus, kering, ya, bukan karena tanpa alasan. Nabi Ibrahim jauh-jauh sebelum itu sangat faham. Beliau sangat yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk membawa Ismail dan istrinya menuju ke sebuah tempat yang asing, yang jauh, membawa perbekalan seadanya, resiko di depan mata, tidak membuat beliau goyah. Karena beliau sadar itulah perintah Allah. Dan kalau Allah sudah memberikan perintah, maka semua pasti ada jalan keluarnya. Apapun perintah yang kita lakukan juga demikian. Seberat apapun perintah itu, yakinlah Allah memberikan perintah bukan tanpa alasan. Allah memberikan kita syariat, hukum, batasan, rambu-rambu bukan tanpa alasan. Terdapat sebuah hikmah yang sangat mendalam dan sangat besar. Dan ternyata betul, Allah menampakkan dan membuktikan janjinya. Ketika Hajar betul-betul kondisinya sempit, Ismail dalam kondisi sekarat seperti itu, disitulah Allah mengirim seorang malaikat yang terpercaya, Ruhul Amin, yang kemudian memberikan jalan keluar untuk mereka. Air yang terus ada abadi sejak zaman itu ila yaumina hada ila yaumil qiyamah. Barakallahu fiik. Wa kana al-baitu murtafi'an min al-ardi karrabiyah ta'tihi as-suyul fata'khudhu 'an yamini wa shimali. Rumah atau bangunan yang nanti akan dibangun itu nanti dia lebih tinggi dari tanah, seperti bukit, ya. Dan banjir itu akan mendatangi dari arah kanan dan arah kirinya. Yakni kondisi tempat itu, areanya seperti itu, ya, rawan banjir. Dan rumah yang akan dibangun ini rumah yang tinggi, Baitullah. Fakanat kadzalik hatta marrat bihim rufqatun min Jurhum. Kondisinya seperti itu
yakni kondisi Hajar dengan Ismail di tempat itu, ya, sampai datang Rufqah, rombongan besar dari kabilah Jurhum. Jurhum itu kabilah besar dari Yaman, ya, Arab Tulen. Mukbilin min tariqi Gada. Mereka sedang datang dari jalur Gada. Fara'au ta'iran 'aifa. Ketika itu mereka melihat ada seekor burung yang berputar-putar. Ya. Faqalu, mereka pun mengatakan, inna hadha ta'ir la yaduru 'ala ma. Sungguh burung ini tidaklah berputar-putar, melainkan dekat dengan mata air. Nah, ini apa namanya ilmu. Kalau kita sedang melakukan perjalanan, kita ingin mencari air atau tempat singgah yang cocok, lihat bagaimanakah kondisi burung. Kalau kok burungnya lewat tok, kayak masih jauh. Tapi kalau sudah berputar-putar, oh ini berarti ada mata air, ada sumber makanan di situ. Ya. Yang penting yang berputar-putar bukan burung pemakan bangkai. Ya. Ternyata antum wis lindung, wis sekarat, sudah mau mati, putar-putar burung. Itu berarti burung bukan menunjukkan makanan, ya kamu makanannya. Ya, baik. La'ahduna bihadzal wadi wa ma fihi ma. Maka mereka pun berniat untuk tinggal di lembah itu untuk mencari siapa tahu ada air di situ. Fa arsalu jariya au jariyain. Maka mereka pun mengirim seseorang atau dua orang. Satu utusan atau dua utusan. Yuk, cari inspeksi lapangan, lihat siapa tahu ada mata air di sini. Faidahum bilma. Ternyata mereka dapat airnya. Faraja'u fakhbaruhum faaqbalu. Maka mereka pun kembali ke rombongan dan menyampaikan, oh iya ada air. Kita dapat. Gak jauh dari sini ada air. Banyak airnya. Cocok. Pas untuk rombongan. Ya sudah, lanjut perjalanan. Faaqbalu. Mereka pun datang. Ternyata di situ ada Hajar dan Ismail. Baik, untuk kelanjutannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Afwan Ustaz, apa yang dimaksud dengan sholat sunnah mutlak yang dilarang untuk dikerjakan di waktu larangan? Apakah ba'diyah wudu termasuk? Jazakallah khair. Baik, ba'diyah wudu enggak masuk, bukan termasuk sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu seseorang niat sholat tanpa sebab apapun dan minimalnya 2 rakaat. Salat sunnah seperti ini tidak boleh dilakukan di waktu larangan. Linasil hadis, karena ada dalil khusus yang melarangnya. Setelah salat subuh, ketika matahari tepat di tengah sebelum zawal, ketika matahari proses terbenam. Itu 3 waktu yang tidak boleh kita salat sunnah mutlak, dalam artian salat yang penting salat tanpa sebab, ya. Kemudian kita salat. Itu tidak boleh di waktu-waktu itu. Adapun ba'diyah wudu bukan termasuk salat sunnah mutlak. Ba'diyah wudu termasuk sholat dzatus sabab. Sholat yang ada sebabnya.
عفوا أستاذ أريد أن أسأل في الامتحان الأول من كتاب شرح 6 مواضع من السيرة مذكور في الرقم الخامس أذكر خلاصة من الموضع الأول هل من الصواب أن نجيب هذا الموضع يبين أن أهمية التوحيد وهو أول الأمر وخطورة الشرك وهو أول النهي أعني بدون ذكر الأمور التي تدل على ذلك نعم صواب هذا هو الخلاصة خلاصanya memang seperti itu adapun al-umur allati ba'daha itu tu'ayyid hadhil khulasah al-khulasah bas wahid. Khulasahnya cuma satu. Poin-poin setelahnya itu menegaskan dan menekankan pentingnya khulasah tersebut. Cuma ketika imtihan, yo tolong dibawakan juga perkara-perkaranya. Terus lewat ini kayaknya ya. Ini imtihan pertama yo. Imtihan pertama. Sudah dibagikan belum? Yang ke-10, 1 dan 2. Wis, walhamdulillah. Ada yang ketilap mungkin belum dapat. Sudah dapat semua? Alhamdulillah. Apakah ketika Jibril bicara kepada Sarah, beliau berada pada wujud aslinya? Wallahu a'lam. Tidak ngerti ya. Ini wujud asli ya ikhwah. Ya pingsan mungkin. Hajar. Ya. Wujud aslinya ya enggak ketok ya besar malaikat Jibril termasuk malaikat pemikul arsy. Ya, termasuk malaikat pemikul arsy. Jarak antara ujung kuping dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Sayapnya 600, satu sayap penuh ini. Ya, satu helai sayap itu ketutup semua ini bumi ini. Nah, kalau seperti itu menghadapi Hajar, ya semaput ya. Bisa jadi pingsan beliaunya. Tapi tidak disebutkan juga apakah malaikat Jibril merubah wujudnya menjadi manusia atau bagaimana. Wallahu a'lam. Mungkin kalau beliau merubah wujudnya itu yang lebih mendekati. Karena dengan itu bisa terjadi komunikasi. Kalau seandainya pakai wujud asli ya nggak sampai ada komunikasi. Dan kalau wujud aslinya malaikat Jibril menghentakkan tumitnya segede apa tumitnya? Jebol kabeh itu. Ya ini logika saja. Qarinah-qarinah yang menunjukkan sepertinya malaikat Jibril merubah wujudnya. Apakah ustadz atau orang yang menyimpang itu tidak merasa kalau dia sesat seperti tetangga sebelah? Apakah dia tidak melihat al-haq di sini? Apa penyebabnya? Masya Allah. Orang yang menyimpang itu ada dua keadaan. Terlepas dia tetangga kita atau tidak. Ya. Orang menyimpang itu ada dua keadaan. Yang pertama, lighalabati al-hawa. Karena hawa nafsu yang sudah menyelimuti dirinya. Dalam artian dia tahu dia salah. Tapi karena sudah terlanjur basah. Maka menyelam sekalian. Ya, sudah terlanjur. Dia tahu itu salah. Tapi dia merasa dirinya sudah sangat jauh. Mau balik, susah. Mau balik, gengsi. Mau balik, sudah terlanjur. Ya sudah, sekalian finish, bablas. Ya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, orang sesat tapi tidak ngaku kalau dia sesat. Bahkan mengakui dirinya benar. Ya. Kalau yang pertama, masih mungkin untuk diselamatkan. Masih mungkin untuk diselamatkan ba'dallahi azza wa jalla, tentunya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia masih merasa kalau dirinya salah. Hanya saja karena faktor kekuasaan, faktor kedudukan, ketenaran, harta atau semisalnya yang menghalangi dia untuk kembali, itu yang menjadi beban berat dia, tergantung dia kuat-kuatan sudah. Hidayah minallah jelas dan juga dari dirinya sendiri bagaimana? Ya. Seperti Raja Romawi. Ya, ngerti kalau dia salah, ngerti agamanya nggak benar, ngerti Rasul yang benar, bahkan dia tahu kalau Rasul sudah diutus. Ya, bahkan sampai dia mengatakan seandainya aku berada di sisi Nabi itu tak cuci kakinya, tak cium kakinya, saking tahunya kalau beliau yang benar. Tapi karena hubbur riyasah, karena kedudukan, ketenaran, ya, harta, wa ila akhirih yang sudah gelap, susah untuk kembali. Makanya ketika dia meminta restu dari kaumnya, semuanya dikumpulkan di satu bangunan, dia naik di atas, takut kalau di bawah dikeroyok, mati duluan dia.
Dia di atas, ngintip kepalanya tok, yang lainnya di bawah, pintu semuanya ditutup, jendela dikunci. Baru setelah itu dia ngomong. Bagaimana, apakah kalian pengen kerajaan kita tetap jaya dan makmur? Yo pengen. Ya. Apalagi Romawi mencapai puncak peradaban dan puncak kejayaan secara kekuasaan waktu itu. Pengen enggak kerajaan kita tetap langgeng? Yo pengen. Ikuti Nabi ini. Langsung ya mereka girasih, atau girasih, apa girasih? Girasih itu liar, langsung liar mereka kayak keledai dikejar sama singa. Nabrak sini, dobrak sini. Pintu-pintunya udah kekunci. Putus asa dia. Ya, si Raja Romawi putus asa. Wah, kayaknya nggak iso ini. Umat saya tidak mau beriman. Terus kalau saya beriman, terus gimana nasib saya? Saya nanti tidak dipercaya, diturunkan dari tahta saya. Jangan. Akhirnya ngomong lagi. Tenang. Tadi saya cuma ngetes. Kalian itu masih konsisten dengan agama kalian atau tidak? Ternyata kalian orang-orang militan. Langsung mereka senang sujud menghormati Raja Romawi ini. Tapi dia tambah sedih. Ya, putus asa dia. Bahkan pertempuran terakhir sebelum keruntuhan Romawi, sang panglima sudah memprovokasi raja. Ayo hadapi sudah Nabi satu ini. Kita sudah menang pasukan ratusan ribu kita sudah. Senjata sudah ada semua. Tinggal berangkat. Tidak mau rajanya. Jangan. Kalah. Yang kamu hadapi bukan orang biasa. Kalah. Oke esok kalah. Kita ini, saya panglima terlatih wa ila akhirih. Bahkan sampai diancam rajanya ini. Keluar apa enggak? Enggak. Keluar, gulingkan kekuasaan kamu. Ya, ini panglima perang. Enggak sembarangan. Orang-orang handalnya mereka. Tetap raja mengatakan jangan, kalah. Tetap berangkat sih. Yes, gak ngurusi, gak open. Berangkat, komando semua, perangi para sahabat. Kalah telak ya ikhwan. Panglimanya mati duluan. Ya, rajanya geleng-geleng tok. Ya, mati sudah kalah ya wis kalah. Karena yang dihadapi ini bukan pasukan manusia. Yang dihadapi utusan Allah. Ini sudah Allah yang utus. Siapa yang mau menghadapi? Ratusan ribu jutaan. Semua seluruh ada di muka bumi. Ya, sebul titik mulu. Ya, kata orang Jawa. Sebul titik mulu. Tiup sekali. Buyar kabeh sudah. Ya, paham dia. Tapi kenapa kau tidak beriman? Sudah ngerti hidayah seperti itu. Bahkan sampai manggil Abu Sufyan. Diinterogasi secara terbuka. Ngerti. Paham. Tapi kenapa tidak mau beriman? Ya, hawa nafsu. Seperti itulah orang-orang yang sesat. Ya. Ada juga yang ya wis kemaki ya ikhwah kata orang Jawa. Wis ngerti sesat, gak ngaku sesat. Malah menyesatkan orang. Nah ini repot. Saya yang benar, kamu yang salah. Ya. Wis ngerti dia ini nyemplung di lumpur, bilangnya dia selamat. Ya. Ngerti orang mau bantu, malah dibilang mau nenggelamkan. Ya ini sudah muka bermu'anid. Orang seperti ini, ya wis bukan kepala batu lagi. Batu lebih baik dari dia. Batu masih bisa dipakai janggel lawang kah, ya, bisa dipakai untuk nutup pintu, bisa dipahat jadi bagus. Orang seperti mau dipahat, jebol kabeh. Ya. Hai. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna naktafi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallah.